Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita yang sedang mogok mobilnya, di mana dirinya tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria misterius. Lalu si pria itu tiba-tiba menawarkan tumpangan gratis untuk wanita tersebut. Namun wanita itu jelas menolaknya karena suaminya menyuruh dirinya untuk diam di mobil hingga mobil jemputannya datang. Kemudian saat pria itu pergi, tiba-tiba ya, pria itu ujug-ujug memecahkan kaca mobilnya lalu menyeret si wanita itu ke tempat jagal atau kediaman rumahnya. Lalu siapakah pria ini dan apa tujuannya? Dia adalah seorang psikopat yang berniat untuk membunuh dan memutilasi wanita tersebut. Dan inilah I Saw the Devil. Selanjutnya kita semua akan diperkenalkan dengan tokoh utamanya yang bernama Kim. Ini cungurnya. Dimana Kim ini adalah suami dari wanita yang dibunuh tadi. Kemudian dirinya pun nampak sangat amat syok karena istrinya yang sedang hamil muda ditemukan dengan keadaan termutilasi. Sontak hal tersebut membuat Kim tidak bisa lagi untuk menahan air matanya tersebut. Saat keesokannya, ayah mertua Kim pun sangat amat terpukul dan menangis tepat di pangkuannya Kim. Lalu setelah pemakaman sang istri selesai, Kim pun berjanji kepada dirinya sendiri untuk menemukan si pembunuh, lalu dirinya akan memberikan rasa sakit yang berkali-kali lipat sebelum si pelaku menemui ajalnya. Setelah itu, Kim pun meminta izin untuk libur dari pekerjaannya selama 2 minggu. Sedikit penjelasan bahwa si Kim ini adalah agen di Badan Intelijen Nasional, jadi hal tersebut mempermudah Kim untuk meminta sebuah alat pelacak dan poster-poster orang yang berpotensi dengan kasus seperti ini. Didapatkanlah 4 pelaku yang kemungkinan besar salah satu dari mereka adalah pelaku pembunuh istrinya. Keempat pelaku tersebut tidak ditangkap dikarenakan belum adanya bukti kuat terhadap tindak kejahatan mereka. Tanpa membuang waktu, Kim pun langsung mendatangi salah satu dari 4 pelaku tersebut yang katanya pria itu sering melakukan pelecehan terhadap wanita-wanita di Korea. Kim pun langsung menunjukkan foto istrinya, namun dari tatapan dan ekspresi wajah si pria itu bukan dialah pelakunya. Tapi Kim tetap memberi pelajaran dengan menghantam Johnny si pria dengan menggunakan kunci Inggris sampai-sampai membuat si pria mengalami seul yang ekstrim. Singkatnya, Kim pun langsung menuju ke target kedua di mana dirinya langsung menabrak pria tersebut. Namun seperti pria tadi, dari tatapan dan ekspresinya Kim sudah bisa menebak bahwa dia bukan pelakunya, tapi Kim tetap menghajarnya. Lah. Singkat cerita, poek pun tiba. Kim yang sedang atau akan istirahat pun masih tidak bisa tenang dan guling gasahan. Lalu dirinya melihat kembali poster ketiga yang dimana bahwa pelaku tersebut memang adalah pelaku pembunuh istrinya. Di sisi lain, kita akan melihat seorang wanita yang sedang menunggu tumpangan gratis, di mana dirinya ditawari tumpangan oleh si mas-mas setan ini. Karena ternyata dirinya sudah sering melakukan kegiatan yang tidak berperi kemanusiaan tersebut. Kembali kepada Kim yang sedang mendatangi rumah kedua orang tua si pelaku, di mana dirinya mengaku sebagai orang penagih pinjol dan menanyakan perihal informasi tentang si pelaku ini yang sudah meminjam uang dan tidak membayarnya untuk bermain slot, namun rungkat. Setelah mengetahui kediaman si pelaku, Kim pun langsung menuju ke sana dan menemukan barang-barang korbannya seperti cangcut bolong, kutang kohok, kaos robek, dan barang-barang lainnya. Namun yang paling membuat sakit Kim adalah dirinya tak sengaja menemukan cincin sang istri di got pembuangan, sehingga hal tersebut membuat Kim merasa yakin bahwa si pelaku inilah yang telah membunuh istrinya. Lalu ternyata si mas-mas pelaku ini bekerja sebagai supir bus sekolah, di mana pekerjaannya tersebut ia manfaatkan untuk mencari mangsanya yang empuk dan rangu. Sehingga setelah tersisa 1 siswi di dalam bus, dirinya langsung membawa siswi tersebut ke kebun miliknya. Lalu dirinya akan mengemprut gadis tersebut sebelum ia akan membunuhnya dengan sadis. Namun tiba-tiba ternyata Kim sudah berada di sana karena jika kita flashback ke belakang, Kim sudah menempelkan sebuah alat pelacak di mobil si pelaku ini. Lalu dengan sebuah celurit, si mas-mas ini berasumsi bahwa Kim adalah seorang polisi.
Terjadilah perkelahian yang pastinya dimenangkan oleh Kim, karena yang seperti saya jelaskan tadi bahwa Kim adalah seorang agen di Badan Intelijen Nasional dan pastinya ia mempunyai ilmu bela diri di atas rata-rata. Lalu setelah Kim mempunyai kesempatan untuk membunuh si pelaku ini, Kim mengurungkan niatnya dan lebih memilih untuk menyiksanya secara perlahan-lahan sebelum si pelaku ini menemui ajalnya. Kim pun memasukkan sebuah alat pelacak dan menyuruh si pelaku ini untuk menelannya, sementara dirinya akan mengantarkan gadis tadi ke rumahnya. Saat si pelaku ini sadar, terlihat dirinya bingung sekaligus heran karena Kim ternyata memberikannya sepucuk amplop dengan sejumlah uang di dalamnya. Lalu si mas-mas pelaku ini berkata, "Lah, kamu?" Selanjutnya si mas-mas pelaku ini menuju ke mobil miliknya, namun mobilnya tersebut sudah disabotase oleh Kim. Lalu dirinya memutuskan untuk berjalan kaki dan menunggu mobil yang lewat. Tak disangka ada sebuah mobil taksi yang menawarkan tumpangan gratis kepadanya. Dan alangkah gelonya film ini di mana dua orang di mobil taksi tersebut adalah seorang psikopat sama seperti si mas-mas setan ini. Dan mereka berdua berniat untuk menjadikan si mas-mas pelaku ini sebagai mangsa mereka. Ya kalau ini sih lebih ke psikopat memangsa psikopat ya gitulah. Namun karena ilmu psikopat si mas-mas pelaku ini lebih berpengalaman, dia pun dengan mudahnya membunuh kedua orang itu dengan terus menusuk mereka sehingga membuat mobil mereka itu nyuksruk. Singkat cerita, si mas-mas pelaku ini pun mengobati lukanya dengan uang yang diberikan oleh si Kim. Lalu, tak lama insting psikopatnya pun muncul, di mana di sana ada suster yang semok dan aduhai. Ya, namun namanya juga seorang psikopat, yang pasti si pelaku ini paling nekat. Dimana saat suster itu sedang ke ruangan penyimpanan obat, si pelaku ternyata sudah ada di sana. Lalu dengan ancaman dan sedikit intimidasi, si mas-mas ini pun memerintahkan si suster untuk membuka baju dan mengelomoh bonteng peotnya. Namun saat keenak-enaknya, tiba-tiba alright, Kim of the Best pun datang dan mengajar kembali si pelaku bangsat ini, di mana si pelaku dibuat terkejut karena Kim mampu menahan pisaunya dengan kepalan tangan si Kim sambil berdarah-darah. Kemudian Kim pun menatap si pelaku dengan tatapan yang sangat amat mengerikan. Lalu setelah itu Kim pun meminta si suster untuk tidak pergi dan menyuruhnya untuk menutup mata dan telinganya. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Kim? Dia akan memotong sebuah urat di belakang kakinya, atau lebih tepatnya tendon, agar si pelaku pincang seumur hidup. Setelah itu si mas-mas pelaku ini pun diturunkan di sebuah jalan, kemudian dirinya memutuskan untuk pergi ke teman lamanya, di mana teman lamanya tersebut tidak kalah sadis darinya, karena mereka adalah sepasang suami istri yang doyan memakan daging manusia, atau bisa disebut seorang kanibal. Kemudian si mas-mas ini pun yang akan tidur terus saja memikirkan tentang kenapa Kim mempermainkannya dan apa tujuannya. Lalu si pelaku ini pun berasumsi bahwa melihat dari tatapan Kim yang penuh kebencian dan seperti ingin balas dendam, kemungkinan salah satu dari korban yang ia bunuh adalah keluarganya ataupun pacarnya. Lalu Shin pun beralih ke si pria kanibal, di mana dirinya sedang menyiapkan daging manusia yang akan ia jadikan makanannya besok. Namun karena dia tidak menemukan daging yang sesuai, ia pun memutuskan untuk menyembelihnya lagi. Kemudian ia pun menyeret seorang perempuan yang akan ia jadikan makanannya besok, dan saat akan menyembelih si wanita tersebut, tiba-tiba tiba-tiba Kim pun sudah berada di sana, yang mana Kim berhasil memojokkan si kanibal dan akan memotong tangannya. Namun tiba-tiba si pelaku pun datang dan menembak Kim, tapi untungnya tembakan tersebut tidak mengenainya. Kim pun berhasil selamat lalu masuk kembali ke dalam rumah si kanibal. Namun saat dia sedang mengintai, tanpa Kim sadari, ternyata pamajikan atau istri si kanibal sedang memperhatikannya di balik pintu. Untungnya Kim pun berhasil membogem si wanita itu sampai dia kelenger.
Tiba-tiba si kanibal pun muncul, namun untungnya Kim berhasil menghubak-habik si kanibal sampai babatoknya berdarah dan tak sadarkan diri. Namun saat Kim menyadari bahwa si pelaku akan mendatanginya, dia pun menebarkan sejumlah usep atau kail pancing yang hal tersebut membuat si mas pelaku berhasil tertusuk dan dirinya dengan gercep langsung nalapung babatok si mas pelaku dan memukulnya dengan besi hingga kepalanya bocor. Namun yang seperti kita tahu bahwa Kim tidak akan membunuhnya dengan cepat, namun dia akan mengobati si pelaku sampai dirinya puas menyiksanya dahulu. Keesokannya, kepolisian pun menerima laporan bahwa di TKP tersebut atau di rumah si kanibal banyak sekali potongan manusia di rumah itu. Yang mana Bapak Komandan pun sudah mengetahui bahwa aksi tersebut dilakukan oleh si Kim, kemudian dirinya langsung menemui ayah mertua si Kim dan memintanya untuk menyuruh Kim menghentikan aksi main hakimnya tersebut. Lalu si ayah mertua pun mengatakan bahwa bukan dirinya tidak mau, melainkan Kim adalah sosok yang sangat saklek dan mempunyai prinsip seperti mau hitam-hitam, mau putih-putih, ya seperti itulah. Jadi mustahil untuk menghentikan perbuatannya itu. Di sisi lain, si pelaku yang berhasil kabur dari rumah sakit dan menyadari bahwa di dalam tubuhnya ada sebuah alat pelacak yang Kim masukkan. Kemudian dirinya pun menuju ke sebuah apotek dan mengambil beberapa obat nyeri beteng, lalu dirinya melukai seseorang untuk mengalihkan perhatian Kim. Setelah itu, si mas pelaku pun yang sudah mengetahui alamat kediaman mertua si Kim langsung menuju ke sana dan mendapatkan ayah mertuanya. Kim pun yang kebingungan karena kehilangan jejak si pelaku kemudian langsung menemui si kanibal yang sedang dirawat di puskesmas. Lalu dirinya menanyakan tentang apa yang akan dilakukan oleh si mas-mas pelaku anjing ini selanjutnya. Lalu dengan sombongnya si kanibal pun memberitahu bahwa si mas-mas pelaku ini berniat untuk membantai dan membunuh orang-orang tercinta di sekitar Kim. Setelah itu dirinya akan menyerahkan diri ke polisi dan akan menang dalam permainan berburu ini. Kemudian dalam kesedihan Kim yang kehilangan orang-orang tercintanya, si mas pelaku akan merasakan kemenangannya di dalam penjara. Kim pun yang sudah kepalang jengkel dengan bacotan ria si kanibal langsung merobek mulutnya sampai-sampai dirinya lebih mirip musuh Batman, yaitu Joker. Menyadari mertuanya dalam bahaya, Kim pun langsung menelepon si komandan untuk menuju ke kediaman mertuanya. Namun sayangnya semuanya sudah terlambat, di mana si pelaku sedang menyiksa si mertua dengan sebuah barbel. Tak lama adik ipar Kim pun datang untuk kemudian si mas-mas anjing ini pun berniat untuk memperkosanya dan membunuhnya dengan sangat amat sadis. Setelah itu saat kepolisian dan Kim sampai di kediaman mertuanya, mereka pun sangat amat terlambat. Di mana di sana hanya ada sang mertua yang sudah babak belur dan sekarat. Lalu tak lama Kim pun menerima sebuah panggilan telepon dan ternyata telepon tersebut berasal dari si mas-mas anjing ini yang memberitahu Kim bahwa dirinya sudah berhasil membunuh semua orang tercinta Kim. Dan saat dirinya mendekam di penjara dengan kemenangannya, Kim akan merasakan kesakitan yang sangat amat luar biasa di mana dirinya ditinggalkan oleh orang-orang tercintanya. Dan hal tersebut cukup membuat Kim sangat emosi. Setelah si pelaku sudah memberitahu lokasi di mana dirinya akan menyerahkan diri, para polisi pun sudah bersiap untuk menyergapnya. Lalu saat si pelaku sudah sampai, ia pun langsung memberhentikan mobilnya tepat di tengah jalan dan dengan bangganya keluar dari mobil tersebut sambil ngepui dengan berlumuran darah dari sang adik ipar. Namun saat para polisi akan menangkapnya, Kim pun dengan gercepnya langsung merusak salah satu pintu mobilnya untuk kemudian ia langsung membawa si pelaku. Mama anjing. Ya, disinilah si anjing ini berada diikat seperti binatang di tempat jagalnya sendiri. Ya, namun namanya juga seorang psikopat di mana dirinya tidak mengenal rasa takut sama sekali. Itu dibuktikan dengan Kim yang mencolok matanya dengan sebatang rokok coklat yang masih ruhai dan menusuk pipinya dengan sebuah obeng. Namun si mas-mas anjing ini masih saja bisa tersenyum puas atas kemenangannya. Dan satu-satunya cara agar si pelaku ketakutan adalah dengan merasakan
apa yang dialami para korbannya. Dan ya, semua orang maupun goib ataupun non goib, ya mau itu mas-mas psikopat, tukang galon, tukang joget, tukang nomel, pejabat, pemimpin, bahkan Firaun sekalipun takut dengan yang namanya kematian, kecuali orang yang sudah ikhlas. Kemudian Kim pun sudah merancang sesuatu yang akan membuat si mas pelaku ini sangat amat ketakutan sebelum dia menemui malaikat Israel. Kim pun pergi melalui pintu belakang dan membiarkan si mas pelaku menggigit sebuah tali yang diikat ke pintu dan memicu sebuah alat pemenggal di mana saat ada orang yang membuka pintu dia akan pabetot-betot dengan tali yang digigitnya. Kemudian saat si mas pelaku melepaskan tali yang dia gigit, maka secara otomatis sebilah pemenggal akan langsung menghantam lehernya. Dan saat Kim sedang berjalan, tiba-tiba muncul sebuah mobil yang ternyata itu adalah keluarga si pelaku yang sengaja Kim panggil. Lalu Kim pun sengaja menaruh sebuah alat pendengar untuk dirinya mendengar penderitaan si pelaku sebelum ia menemui ajalnya. Kemudian saat keluarga si pelaku mencoba untuk memaksa masuk ke sana, si pelaku pun nampak terlihat sangat amat ketakutan, yang mana dirinya memberitahu keluarganya dengan susah payah untuk tidak masuk ke sana. Lalu tiba-tiba kemudian setelah kematian si pelaku, tetaplah itu tidak akan membuat semuanya kembali seperti semula. Bak pepatah, nasi sudah menjadi bubur, yang artinya jika sebuah nasi sudah menjadi bubur maka tidak akan kembali menjadi padi. Tamat, ending yang sangat amat memuaskan. Sebuah pesan untuk film ini yaitu balas dendam tidak akan membuat hatimu menjadi lebih baik, melainkan akan menjadikannya semakin sempit. Jadi satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa mengganjal di dalam hati yaitu dengan istiqomah dan ikhlas. Jadi tanpa berlama-lama, karena saya juga ada acara makan malam dengan Mia Khalifa, saya Ai dan segenap kepolisian yang bekerja memohon untuk undur diri dan mengucapkan wassalam.